Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Dea Virginia dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai listrik bolak-balik atau alternating current. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Generator pembangkit listrik merupakan salah satu aplikasi dari rangkaian arus bolak-balik. Pada subbab A, besaran dalam listrik bolak-balik terbagi menjadi dua materi, yaitu tegangan dan arus dan impedansi. Tegangan dan arus dibagi lagi menjadi dua, yaitu arus dan tegangan efektif dan arus dan tegangan rata-rata. 1. Tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan resistor, kumparan, induktor, atau kapasitor. Besaran arus dan tegangan bolak-balik AC dapat diukur menggunakan alat yang disebut osiloskop. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. Arus bolak-balik sama dengan arus maksimum sin omega T. Dan tegangan bolak-balik sama dengan tegangan maksimum sin omega T. A. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah, dan menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan alat tersebut merupakan nilai efektifnya. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum sebagai berikut. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2. Arus efektif sama dengan arus maksimum per akar 2. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus arah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu sama. Arus rata-rata sama dengan 2 arus maksimum per pi, sama dengan 0,637 arus maksimum. Dan tegangan rata-rata sama dengan 2 tegangan maksimum per pi, sama dengan 0,637 tegangan maksimum. Soal tegangan dan arus. Jika sebuah generator menghasilkan tegangan yang bersesuaian dengan fungsi V sama dengan 20 sin omega T, dengan V dalam volt dan T dalam sekon. Tentukan tegangan rata-ratanya. Diketahui V sama dengan 20 sin omega T dengan persamaan rumus
Tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Maka tegangan maksimum sama dengan 20 volt. Ditanya tegangan rata-ratanya. Tegangan rata-rata sama dengan 2 tegangan maksimum per pi. Sama dengan 2 dikali dalam kurung 20 volt per pi. Sama dengan 40 volt per pi. Sama dengan 40 volt per 3,14. Sama dengan 12,74 volt. Jadi tegangan rata-ratanya adalah 12,74 volt. Yang kedua adalah impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran dengan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah admitansi, yaitu sifat menghantarkan arus. Admitansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya yang berbentuk sinusoidal. Satuan impedansi sama dengan satuan hambatan, yaitu ohm. Kebalikan dari besaran impedansi adalah admitansi dengan satuan ohm pangkat negatif 1. Impedansi dan admitansi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu impedansi dan admitansi resistor, induktor, dan kapasitor. Secara matematis, nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Impedansi sama dengan tegangan per arus. Soal impedansi. Diketahui perbandingan antara kuat arus dan tegangan dengan nilai sebesar 30 ampere dan 75 volt. Tentukan nilai impedansinya. Yang diketahui adalah kuat arusnya sama dengan 30 ampere dengan tegangan yaitu 75 volt. Yang ditanya adalah impedansinya Z. Impedansi sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Sama dengan 75 per 30. Sama dengan 2,5 ohm. Subbab yang kedua, yaitu B, rangkaian listrik bolak-balik. Rangkaian listrik bolak-balik merupakan suatu rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Rangkaiannya dapat berupa rangkaian murni dan rangkaian kombinasi. Rangkaian murni melibatkan satu komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Sementara itu, rangkaian kombinasi melibatkan 2 komponen atau ketiganya. Pada subbab B, rangkaian listrik bolak-balik, kita akan mempelajari 4 materi, yaitu rangkaian murni dan kombinasi, rangkaian resonansi, daya pada rangkaian bolak-balik, dan penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Pada rangkaian murni dan kombinasi, kita akan mempelajari rangkaian resistif, rangkaian induktif, rangkaian kapasitif, rangkaian seri antara R dan L, rangkaian seri antara R dan C, rangkaian seri antara L dan C, dan rangkaian seri RLC. Pada penerapan rangkaian listrik bolak-balik, kita akan mempelajari tuning dan filter. 1. Rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus akan mengalir melalui resistor. Resistor adalah komponen pasif yang hanya dapat mendisipasi energi.
Bentuk disipasi energi tersebut berupa energi kalor. Nilai resistansi resistor juga tidak terpengaruh oleh nilai frekuensi sumber. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber, yaitu tegangan rata-rata sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Ini adalah gambar grafik arus dan tegangan rangkaian resistif. Dan ini adalah diagram fasor untuk L dan V pada rangkaian resistif. B. Rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif dalam kurung XL yang dirumuskan sebagai berikut. Reaktansi induktif sama dengan omega L. Ini adalah grafik arus dan tegangan rangkaian induktif. Dan diagram fasor untuk L pada rangkaian induktif. Ini dia diagramnya. Selanjutnya adalah rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif. Dalam kurung XC yang dirumuskan, reaktansi kapasitif XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi VC. FC. Ini adalah gambar grafik arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif. Dan diagram fasor untuk L dan V pada rangkaian kapasitif. Rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku persamaan seperti berikut. Tegangan R sama dengan IR. Tegangan L sama dengan IXL. Tegangan sama dengan akar tegangan R pangkat 2 ditambah tegangan L pangkat 2. Mutlak Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Tegangan akar tegangan R pangkat 2 ditambah FL pangkat 2, seperti gambar grafiknya seperti yang ada di kolom A, seperti ini. Tegangan mutlak Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2 seperti gambar yang B. Dan beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan tegangan L per tegangan R sama dengan XL per R. Tegangan sama dengan arus maksimum impedansi sin dalam kurung delta T ditambah beda sudut fase arus dan tegangan. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum impedansi. Ini adalah grafik FR, FL, dan P dalam rangkaian seri RL. Maaf. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila
R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku rumus berikut. Tegangan R sama dengan IR. Tegangan C sama dengan IXC. Tegangan sama dengan akar tegangan R pangkat 2 ditambah tegangan C pangkat 2, seperti gambar yang A. Mutlak Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XC pangkat 2, seperti gambar yang B. Beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan tegangan C per tegangan R sama dengan XC per R. Tegangan sama dengan arus maksimum impedansi sin omega T ditambah beda sudut fase arus dan tegangan. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum impedansi. Kemudian ini adalah rangkaian seri, ini adalah grafik FR, FC, dan V dalam rangkaian seri RC. Dan ini adalah rangkaian C dan R dalam arus AC. Kemudian yang F, rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Tegangan sama dengan tegangan L dikurang tegangan C. Jika tegangan L lebih dari tegangan C, bersifat induktif. Beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan Pi per 2. Tegangan sama dengan tegangan C dikurang tegangan L. Jika tegangan L lebih kecil daripada tegangan C, bersifat kapasitif. Beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan negatif Pi per 2. Tegangan sama dengan 0 jika tegangan L sama dengan tegangan C. Terjadi resonansi. Tegangan sesaat sama dengan sama dengan arus maksimum impedansi sin dalam kurung omega T ditambah Pi per 2. Dengan cara yang sama, RL dan RC, sehingga dapat digambarkan grafik LC. Impedansi sama dengan XL dikurang XC jika XL lebih dari XC. Impedansi sama dengan XC dikurang XL jika XL lebih kecil dari XC atau kurang dari XC. Impedansi sama dengan 0 jika XL sama dengan XC. Terjadi resonansi. Ini adalah diagram fasor hambatan L dan C serta impedansinya pada rangkaian seri LC. Dan ini adalah diagram fasor untuk arus tegangan rangkaian LC. Yang terakhir adalah rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, akan berlaku tegangan R sama dengan IR, tegangan L sama dengan IXL, tegangan C sama dengan IXC. Mutlak Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah dalam kurung XL dikurang XC pangkat 2. Seperti gambar yang B. Impedansi sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan arus maksimum. Impedansi sama dengan tegangan efektif per arus efektif. Tegangan sama dengan akar
tegangan R pangkat 2 ditambah dalam kurung tegangan L dikurang tegangan C pangkat 2 seperti gambar diagram yang A. Tegangan R sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Tegangan L sama dengan V maksimum sin dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. Tegangan C sama dengan tegangan maksimum sin omega T dikurang 90 derajat. Beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan tegangan L dikurang tegangan C per tegangan R sama dengan XL dikurang XC sama dengan R. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Maaf. Sebuah rangkaian seri R dan C memiliki tegangan resistif dan kapasitif, masing-masing sebesar 30 volt dan 60 volt. Tentukan tegangan totalnya. Diketahui tegangan R sama dengan 30 volt dan tegangan C sama dengan 60 volt. Yang ditanya adalah tegangan totalnya. Tegangan totalnya sama dengan akar tegangan R pangkat 2 ditambah tegangan C pangkat 2. Tegangan totalnya sama dengan akar dalam kurung 30 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2. Sama dengan 900 ditambah 3.600. Sama dengan 4.500. Didapatkannya lah tegangan totalnya, yaitu 30 pangkat 5. Yang kedua adalah rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi terjadi jika impedans rangkaian bernilai real. Artinya, komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Besarnya reaktansi induktif dan kapasitif sama XL sama dengan XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC, impedansi total rangkaian resonansi sebesar mutlak Z sama dengan akar R pangkat 2 sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian adalah frekuensi sama dengan 1 per 2 pi. Akar 1 per LC. Sementara frekuensi sudut rangkaian resonansi ditunjukkan oleh persamaan berikut. Omega R sama dengan 2 pi, frekuensi sama dengan 2 pi dalam kurung 1 per 2 pi, akar 1 per LC sama dengan akar 1 per LC. Yang ketiga adalah daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Dirumuskan daya semu sama dengan tegangan efektif arus efektif. Jika induktor dialiri arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus induksi. Berdasarkan diagram, daya rangkaian listrik bolak-balik dapat dirumuskan sebagai berikut. Daya sama dengan tegangan efektif, arus efektif, cos alfa atau faktor daya.
Yang keempat, penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara ini. Komponen utama pada bagian ini adalah VARCO atau variabel kondensator. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter dibagi menjadi dua, yaitu filter aktif dan filter pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif, seperti transistor dan penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.